Nah, oke sampurasun teman-teman ya. Jadi kali ini saya bakalan ganti saringan knalpot AHM ini teman-teman ya, yang saya pakai ini. Dan ini kebetulan sih bukan original ya, teman-teman, saringannya udah rusak juga dalamnya gitu. Jadi saya bakalan ganti pakai saringan knalpot kopi CMS yang ukurnya itu 0,1 teman-teman ya. 0,5 maksudnya teman-teman ya. Jadi 0,5 mili itu dia lubang-lubang yang ada di bagian knalpotnya gitu ya. Jadi dia lubang itu 0,5 mili gitu teman-teman. Dan untuk diameter lubang itu kemarin saya ngambil yang 35 mili. Dan untuk panjangnya di sini kemarin saya ngambil yang 40 cm, teman-teman ya. Dan ini kayaknya kepanjangan nih. Jadi bakalan dipotong juga nih kayaknya teman-teman ya. Sedangkan untuk harganya sendiri teman-teman ya, kemarin saya dapetin dengan harga 40 ribuan teman-teman ya. Jadi cukup murah gitu ya. Nah, dan ini ternyata diameternya udah pas teman-teman ya. Jadi ukuran 35 udah ngepas banget gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk potongannya kita harus potong segini nih kurang lebih nih ya teman-teman. Jadi ini 40 cm juga kurang gitu ya. Nah, dan rencana juga saya bakalan bikin sekatan tentunya di bagian diameternya ini nih. Jadi saya bakalan bikin sekat di bagian tengah, nah di sini. Dan si posisi sekatannya itu dia nyerong tentunya, jadi nggak lurus gitu ya. Soalnya kalau misalkan nyerong kayak gini nih kayaknya lebih oke. Tapi nanti dites juga teman-teman ya. Nah, dan sekarang kita ke pelepasan si tutup knalpotnya teman-teman ya. Jadi untuk iron mufflernya udah saya lepas, dan ini sekarang kita tinggal lepas si tutup ujung knalpotnya ya. Dan kebetulan si AHM ini dia tuh bautnya karena baut plus gitu ya, jadi kalian harus agak hati-hati ya ngebukanya, soalnya kalau misalkan longgar tuh bisa selek gitu. Dan di sini juga agak rapet soalnya udah pernah saya kasih lem temen-temen ya. Nah, dan ini dia temen-temen hasil dari perubahan si saringannya ya. Di sini saya bikin sekat 2 buah temen-temen ya, dan ini modelnya nyerong kayak gini nih. Jadi nggak, posisinya tuh nggak lurus gitu temen-temen ya. Dan ini tuh dia cuman setengah gitu ya temen. Jadi cuman disekat setengah dan di bagian sininya setengah gitu. Jadi masing-masing tuh cuman setengah-setengah gitu ya. Hasilnya dia kayak gini. Nah, dan barusan udah saya tes tentunya, ternyata masih agak ngebas di RPM atas gitu tentunya, walaupun memang nggak berisik banget, tapi ya cukup mengganggu kalau menurut saya, karena memang lagi zero knalpot brong gitu ya. Jadi di sini saya bikin lagi DB killer tentunya dari saringan yang bekasnya nih. Jadi saya bikin DB killer sendiri. Jadi si saringan sebelumnya tuh saya potong gitu ya. Nah, terus si ujungnya itu saya tutup temen-temen ya pakai ring temen-temen ya, dan itu dielas juga. Dan kebetulan saringan yang bekasnya tuh dia lebih kecil temen-temen, itu dia si ukurannya tuh lebih kecil daripada saringan knalpot yang kopi CMS sekarang gitu ya. Tuh dia diameternya antara 32 atau 34 kayaknya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih temen-temen ya si DB killernya gitu. Nah, selanjutnya kita pasang saringan yang barunya teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman ya, jadi kali ini saya bakalan tes sound teman-teman ya, hasil dari pemasangan saringan knalpot kemarin. Dan ini kondisinya udah sore ya. Ini lumayan cukup panas juga kondisinya gitu ya. Dan ini udah saya pasang juga nih semuanya teman-teman ya, udah satu paket semuanya. Dan untuk ekspektasi suaranya seperti yang saya harapkan gitu ya, karena memang sebelumnya udah saya tes sound dulu gitu teman-teman ya, jadi suaranya udah pasti sesuai dengan harapannya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba nyalain. Anjir. Nah, ini suaranya kayak gini teman-teman ya. Untuk idle-nya pun juga di sini adem. Dia tuh kalau misalkan kalian pernah dengar suara knalpot Yamaha Mio gitu ya, yang standarnya. Nah, ini tuh kurang lebih 97% sama teman-teman ya, desibelnya tuh sama gitu. Dan yang menarik ini juga nih teman-teman ya. Jadi walaupun kita geber teman-teman ya, jadi walaupun kita geber kayak gitu tuh dia desibelnya konstan gitu teman-teman ya. Jadi walaupun kita geber nih misalkan ya, dari RPM bawah sampai atas itu dia tingkat desibelnya tuh konstan teman-teman ya. Jadi nggak teriaknya tuh nggak ada di luar apa sih, nggak menambah desibel gitu teman-teman ya. Jadi dia teriak tuh teriak tapi nggak menambah desibel gitu. Dia cuman menambah si jumlah angin keluarnya aja gitu teman-teman ya. Jadi untuk desibel suaranya itu konstan, tetap sama dari RPM bawah ke atas teman-teman ya. Dan bahkan menurut saya di RPM atasnya pun juga dia tuh enak banget. Nah, kalian bisa dengar sendiri teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi gitu, jadi dari RPM bawah sampai atas tuh dia konstan banget teman-teman ya. Jadi nggak ada teriak nyampekan ke jenger gitu anjay. Dan untuk di RPM atas pun juga dia tuh nggak cempreng ataupun juga nggak apa sih, nggak peres gitu teman-teman ya. Tapi bener-bener adem lembut teman-teman ya. Ini menurut saya udah keren banget sih, karena memang udah di retest dulu gitu anjay. Oke, sekarang kita coba aja teman-teman ya, test ride si Raka ya, pakai saringan knalpot yang kemarin saya pasang gitu ya. Nah, oke teman-teman ya, sekarang kita coba test ride nih. Tuh. Jadi memang seadem ini gitu ya. Tuh, bener-bener si suaranya tuh hampir nggak ada anjir, walaupun teriak tuh nggak ada suaraan gitu. Dia cuma ngebas halus aja. Tuh. Jadi bener-bener apa ya? Kayak ngebahas halus aja gitu anjir, nggak ada nggak ada teriak-teriaknya gitu. Tapi jujur saya lebih suka kayak gini teman-teman ya, karena dia tuh desibelnya konstan gitu. Jadi dari RPM bawah ke atas tuh dia desibelnya sama gitu, tidak nambah berisik gitu ya anjay. Dan untuk ke performa teman-teman ya, kalau buat mesin standaran gitu ya, spek standar, cuman main kirian doang sih, itu nggak ada pengaruh besar teman-teman ya. Yang saya rasakan sih memang ada delay gitu ya, karena ada sekatan di bagian saringan itu, jadi ada delay, tapi delaynya tuh nggak bener-bener signifikan gitu. Tuh, nggak berasa pisan gitu, tapi ada gitu, ada delay sedikit gitu, tapi nggak berasa teman-teman ya. Jadi harusnya sih menurut saya ada aman-aman aja ya kalau dari segi performa gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kalian mesinnya rubahan gitu, harusnya sih pasti akan terhambat teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kalian bore up nih 150 cc gitu kan, itu udah pasti nggak akan nyaman sih teman-teman. Jadi nah, kalian bisa lihat ya, barusan saya geber juga itu suaranya nggak adaan anjir. Dia cuma ngebahas halus aja. Jadi bener-bener adem sih ini mah. Menurut saya sih ya teman-teman ya, ini tuh bener-bener like standar banget suaranya anjay. Harusnya sih ya teman-teman, harusnya nih
dari tilang pun harusnya aman sih. Kalau misalkan kalian tes gitu ya ke polisinya nih, dia polisinya nggak geber, harusnya sih aman tentunya, walaupun polisinya nggak geber gitu. Karena dengan ukuran segini harusnya sih udah tidak mengganggu kebisingan tetangga aja. Karena memang knalpot brong itu apa ya, banyak ditilang tuh ya karena memang sebenarnya suaranya yang mengganggu temen-temen ya, bukan karena masalah knalpotnya gimana gitu, tapi ya suaranya yang mengganggu gitu. Sebenarnya kalau misalkan suara knalpotnya tidak mengganggu mas, sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Yang masalah tuh justru suara knalpotnya gitu, bukan sih knalpotnya. Tuh teman-teman ya, kalian bisa denger ya, jadi bener-bener adem banget anjir. Kalau misalkan saya lagi ngomong kayak gini kayaknya nggak akan kedengeran si suara knalpotnya. Aduh serap boy. Dan ini sorry banget temen-temen ya kalau misalkan di kameranya agak silau gitu, soalnya memang di sininya triknya mataharinya lagi panas-panasnya, karena ini kondisinya juga sore gitu ya. Nah oke teman-teman ya, sekarang kita coba geber nih teman-teman ya, sekenceng-kencengnya di sini. Harusnya sih di mic nggak kedengeran harusnya ya, karena jauh gitu. Tapi kurang tahu juga, karena memang adem banget. Anjir bensin langsung turun 2 ya loh, edah karek digeber sakedeung. Oh teman-teman ya, jadi memang suaranya tuh nggak adaan banget gitu ya, nggak ada suaraan pisan. Jadi harusnya sih sama polisi pun aman gitu ya, nggak ada permasalahan harusnya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, dari pemasangan saringan knalpot kemarin yang 0,5 plus sekat gitu ya, menurut opini saya gitu ya, untuk kualitas suara itu udah jelas banget ya, ini enak banget. Kalau misalkan ada polisi pun harusnya udah aman dari tilang. Masalah performa gitu ya, itu memang untuk mesin standar nggak ada pengaruh besar gitu ya. Misalkan kalian standar kirian gitu ya, itu nggak ada berpengaruh besar, tapi memang ada delay sedikit gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya sih sekarasa gitunya delay oke anjir, mungkin 0,00 sekian persen lah teman-teman. Jadi memang nggak kerasa banget gitu si delaynya teman-teman. Jadi udah jelas banget tuh. Tapi kalau misalkan kalian mesinnya rubahan dulu, itu udah pasti sih bakalan berasa teman-teman ya. Nah oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun.